alhamdulillah sudah hidup sensornya. Jadi kita kerjakan mobil juga. Nah, ini mesin sensornya sebelumnya tidak bisa hidup ya. Jadi dihidupkan tuh sangat susah, tidak bisa hidup. Dan di sini salah satu penyebab yang kita kerjakan, beberapa penyebab utama tidak bisa hidup mesin. Nah, ini yang kita kerjakan. Seperti ini. Nah, kali ini kita kedatangan sensor kecil tipe apa namanya. Nah, ini sudah digantikan blok, terus karburatornya juga sudah baru. Ini tetap tidak bisa hidup, pengapian juga ada. Nah, ini coba pancing dia kemarin deh, ngetes api itu bagus kok, terus busi juga bagus. Nah, biasanya sih tidak bisa hidup itu di bagian karburator, cuman karburator ini baru ya, jadi tidak kita ponis ke karburator karena karburator ini belum pernah hidup. Hidup. Hasil ya. Nah, jadi ini kuil juga sudah baru. Tetap tidak bisa hidup, jadi kita fonis ke seal crankshaft. Nih, kita akan gantikan seal crankshaftnya. Dan untuk mereknya seperti ini ya. Ini untuk New West, terus apapun mereknya yang penting bodinya seperti ini, itu sama saja. Hanya beda merek tetapi casing sama. Mungkin kita akan bongkar dulu, bongkar kiri kanan untuk penggantian seal. Lalu packingnya juga ini akan kita gantikan karena packingnya juga sudah buatan ya. Tidak bagus sih jika ada kebocoran seperti ini. Kocak juga. Oh, procesnya itu kalah ya. Wow. Proses bearing apa namanya? Sprocket. Jadi untuk pembukaan sprocketnya ini ada off ya. Lalu ada tanda panah. Nah, ini kita ikutin panahnya. Nah, bukanya gini. Putar kanan ya. Searah jarum jam. Ini ada panah. Nah, itu. Di searah jarum jam kita pembukaannya. Jangan ke kiri. Karena ke kiri itu ngencangin. Sekarang sudah kita lepas di bagian kanan dan kita temukan sealnya memang sepertinya sudah miring ya. Ini sudah tinggi yang sini, terus ini masih rata.
Untuk seal kanannya, karena di sini sudah ada seal baru dan packingnya, packing set. Ini untuk seal kanan nomornya mana ya, 10 15 28 ya, 55, entah mana nomornya, ATC 15 28 5 terus 5. Entah seperti apa pembacaan sealnya nih, nomor sealnya. Lalu yang kanan ini 15 35 53 ya. Yang yang kiri ya, yang di handsetan sini agak lebar dia ya. Ntar kita gantikan yang kanan dulu. Nih, kita cungkil, rusakin saja. Oh ya, yang sudah longgar ya. Nih. Oke, keluar. Nih, kita pasang yang baru sambil putar tapi ya. Oke, masuk. Nah, ini tinggal kita pukul, ratakan dengan pinggiran casingnya. Ini pompa oli kita lepas ya. Untuk mata kunci L-nya ya. Ntar, kunci L-nya menggunakan H4. Lalu yang kecil tadi mana ya? Karena biasa juga sih ada teman-teman bertanya menggunakan kunci L berapa, Bang. Oh ini. Nah, ini untuk pompa oli bagian kanan ya. Ini H3. Jadi dia gunakan kunci L4 dengan 3. Oke, kita ratakan sealnya dulu. Nah, ini sudah masuk dan rata ya pinggirannya. Lalu kita pasang pompa oli. Terus pompa olinya itu di sini, ada ke bawah seperti ini ya. Ini ada hose dari selang ya, selang dari pompa tangki oli. Lalu ini dia di atas sana. Nah, sorry jika pemasangannya tidak kita videokan ya, karena ini tidak ada kameramennya. Oke, seperti ini. Lalu siap kita baut dua pieces bautnya ya. Ini yang menggunakan kunci L3. Lalu berikutnya, jika sudah terpasang pompa olinya, ini tutupannya ya, ada 3 baut. Ini masih menggunakan L3 ya. Terus ini ada pompa oli, gear pompa oli ya. Nah, pompa olinya tuh di dalam tadi seperti apa ya. Nah, ini pompa olinya, ini yang terputar seperti ini. Nah, ini yang jika crankshaft terputar, nah dia akan sekalian memompa, mutar pompa oli seperti ini. Agak kesat ya. Yang jelasnya ini pompa oli. Nah, jika dia tidak keluar oli, mungkin pompanya yang rusak atau ini yang aus. Tapi ini masih bagus kok, seperti ini. Oke, kita pasang seperti ini. Lalu ini kita masukin sambil putar. Nah, ini. Oke. Ini kita baut dulu. Lalu pasang sprocket. Nah, ini yang diputar oleh pompa oli. Gear pompa olinya. Sekarang sudah kita baut. Lalu di sini ada jalur
rantai seperti ini ya. Ini sprocket, lalu ada jalur rantai, terus di sini ada bearing roches ya. Sebisa mungkin kita grease. Oke, lalu kita pasang sprocketnya, disesuaikan dengan gear oli, gear pump oli. Oke, sudah berputar. Lalu ini ada ring, kita masukin. Terus ini apa namanya, lupa, kampas sprocket ya. Nah, ini yang jalur off-nya. Jika pembukaan itu searah jarum jam, jadi pemasangannya ini berlawanan arah jarum jam seperti ini. Nah, ini kita pukulnya tadi sangat keras. Pukul keliling baru dia bisa keluar. Oke, nah yang di sini walaupun tidak kita pisitin, tidak apa-apa ya, tapi langsung ditutup di covernya sini. Nah, karena jika kita sudah pasangin rantai, ini akan pisit sendiri. Oke, oh, ini masih ada pelatnya, dia nutup ke sini, itu ke atas. Nah, seperti ini. Oke, mungkin kita akan buka yang kiri lagi. Sorry, masih ada karet ya. Nah, ini untuk jalur rantai, jadi masuknya ke sini, lalu ditekan oleh penutup. Nah, ini. Nah, jadi gunanya ini dia nutupin pompa oli tadi ya. Ini muncratnya oli keluar sini, lalu dia nahan ini. Oke, terus jalur lantai sekalian di atas. Dan sekarang yang kanan sudah kita kok kanan terus, kiri ya, yang di belakang angsetan. Nah, jadi betul saja yang kita katakan, seperti ini merek sensonya, tetapi itu persamaannya New West ya. Nah, ini kita temukan kuilnya, ini New West. Lalu untuk puringnya sudah New West juga, itu sama ya. Jadi ini kita putar untuk murnya, dia seperti mur standar ya, berlawanan arah jarum jam atau putar ke kiri. Terus di dalam ada safety-nya, dia menggunakan kunci L3 juga. Nah, jadi untuk pemasangannya nanti jangan lupa tetap menggunakan safety ini ya, safety seal, karena yang di sini jika tidak kita gunakan safety seal-nya atau palangannya, biasanya sih seal akan mudah keluar di sini, tercabut ya, karena tekanan pressure di dalam itu sangat kuat. Jadi biasanya o-ring seal-nya mundur keluar jika kita tidak gunakan ini. Jika ininya patah atau rusak, usahakan dibelikan, tetap digunakan ya, karena tidak akan panjang umur. Tidak akan lama kita gunakan mesinnya hidup, ini akan keluar seal-nya. Oke, kita lepas seal-nya. Terus ini ada seal baru, kita pasangin. Nah, ini juga diperhatikan, jika sudah terlepas seal, dikocak seperti ini crankshaftnya. Jika kocak harus ganti bearing itu ya, bearing crankshaft, karena jika itu kocak, seal tidak akan tahan dan menyebabkan mesin juga tidak bisa hidup. Mungkin hidup tapi tidak akan bisa normal ya.
Oke, jadi sama pemasangan seal sebelah kanan tadi itu diratakan ya. Oke, ini tinggal pemisitan bautnya, dan di sini juga kita akan sekalian ingin menggantikan packing bloknya ya, karena ini sudah buatan tuh, sudah tebal. Karena mumpung ada packing setnya yang diberikan, jadi kita ingin menggantikan sekalian ya. Oke, sealnya sudah terpasang. Ini sekarang sudah terlepas bloknya ya. Nah, ini blok baru, belum pernah hidup. Ya, hidupnya kayak hanya sekedar hidup lalu mati kembali, tidak pernah hidup lama gitu. Terus ini packingnya packing buatan ya, ini juga ketebalan. Nah, biasa juga sih yang kita dapatkan ini bloknya nyangkut ke sini, ke piston, jika packing standar yang kita gunakan ya. Karena kita bercerita seperti ini karena biasa kita temukan ya. Nah, tetapi bukan kita yang belanjakan spare partnya ya. Nah, jadi kita temukan seperti itu, ini nyangkut ke atas sini. Karena perbedaannya itu hanya ada di piston. Pistonnya terlalu tinggi, ketinggian, jadi nyangkut ke atas. Begitu piston naik, nyangkut seperti itu. Dan mudah-mudahan saja bukan yang tidak terjadi pada mesin tersebut ya, karena kita temukannya ini packingnya kok dibuat tebal. Nah, jika membuatkan juga seharusnya sih ada lubang di sini ya, karena di sini untuk penyedotan bahan bakar. Terus untuk tidak bisa hidup, ini masuk kategori juga susah hidupnya, karena ini tidak dibolongin ya, sedikit saja bolongannya. Nah, dia di sini untuk pengisapannya. Nah, jadi dia jika mesin 4 langkah 4 tak, itu menggunakan valve atau klep. Nah, di 2 tak seperti ini tidak menggunakan klep. Nah, ini yang sebagai klepnya, ini yang ngisap kiri kanan, pengisapan udara dengan bahan bakar atau bensin. Nah, ini kok sepertinya ada yang aneh di atas ya. Oh, kotoran, kirain patahan ring piston. Nah, jadi seperti itu ya, jika membuatkan packing ini harus diturutin ini, karena ini yang menyedot udara. Lalu berikutnya di sini juga diperhatikan, biasanya bocor. Nah, jadi kurang pengisapan bahan bakar jika di sini bocor, itu menyebabkan juga tidak bisa hidup ya. Lalu packing yang lain dicek bagus-bagus ya. Nah, itu di luar karburator ya, karena ini karburatornya kita nyatakan aman, karburator baru ya. Nah, nanti kita dapatkan karburator yang kotor, mungkin kita akan buatkan tutorial tersendiri untuk cara pembersihan karburator mesin kecil seperti ini ya. Oke, hanya seperti itu, kita gantikan packingnya dulu ya, lalu kita pasang, lalu kita tes hidupkan. Ini kita pasangin ya, jadi jangan sampai terbalik pemasangan packingnya seperti ini. Lalu di sini sedikit berbagi mengenai ring piston ya. Nah, jika ada teman-teman menggantikan ring piston atau blok dengan pistonnya sekalian ya, ini pistonnya ngadap ke depan, ke ke knalpot, lalu sambungannya dia di sini di belakang ya, jangan dibalik jika pemasangannya nanti. Ini sekedar berbagi saja, siapa tahu ada teman-teman yang menggantikan pistonnya. Nah, ya bisa juga tidak bisa hidup teman-teman jika ring pistonnya yang patah atau bergaris. Nah, itu biasanya menyebabkan susah hidup, karena seperti loss compress seperti itu ya. Nah, biasanya agak kesat ditarik. Nah, itu menyebabkan susah hidupnya. Cuman jika dia hidup, biasanya sih dia hidup, cuman agak berat tarikannya. Itu kemungkinan besar di sini, di bagian piston ya. Jika pistonnya diganti, terus puringnya ada gores, sebaiknya diganti juga ya.
jadi usahakan jangan ada goresan. Biasanya sih memang hidup seperti ini, walaupun satu ring tetapi berat tarikan, terus boros bahan bakar juga, kurang torsi, kurang tenaga ya. Nah ini dia nih, kita lepas piston. Nah ini pistonnya, terpaksa kita papas ya. Nah, ini kita papas atas pistonnya sedikit saja, paling setengah mili ya, 1 milian lah kita papas. Nah karena dia di sini nyangkut di puring atas. Nah ini juga puringnya dia nomornya sama ya. Nah ini 52, terus dengan merek yang sama ya, New West. Ini kita ada bekas kemarin tapi masih bagus silindernya. Nah ini nomornya juga 52 ya, terus dari New West juga. Nah ini lebih dalam untuk kedalaman puringnya dibanding ini. Nah ini partnya sama ya, part numbernya sama. Ini di 52, terus itu juga 52, tetapi dia beda lubang. Nah ini agak dalam lubangnya kita masukin, tetapi masih nyangkut sedikit, jadi kemungkinan sih itu yang kita gunakan, puring itu. Tapi perlu juga kita papas di piston. Nah, biasanya sih di piston ada ini. Nah, kita ukur di bagian piston itu dimasukin seperti ini ya. Pinnya nongol seperti ini kita masukin seperti ini, lalu kita ukur ketinggian kepala piston. Mohon maaf tidak bisa masuk yang ini karena berkarat ya, teman-teman saja. Untuk pengukuran ini hanya untuk cara pengukurannya saja ya, itu kita masukin ke pin, sama-sama ke pin, karena jika tidak kita gunakan pin itu tidak akurat untuk pengukurannya. Nah kita cari piston yang lebih rendah seperti ini. Nah, tetapi masuk ke pin ya, kita cari piston yang lebih rendah kepalanya. Ini juga kita ingin gunakan tetapi sudah rusak ya, sudah baret seperti ini, jadi ini saja yang kita papas. Nah ini sama yang punya juga sudah puring kedua. Pertama dia belikan itu terlalu rendah ya, jadi sangat banyak spasinya. Nah dia belikan yang ini tetap masih nyentuh ya. Tadinya ini paknya sudah tebal seperti ini. Nah kenapa kita papas di bagian piston? Karena jika kita gunakan pak yang tebal seperti ini, baut puring itu tidak akan tahan ya, dia akan sering longgar jika packingnya ketebalan. Nah jadi jika kita tipisin, kita gunakan packing standar, piston yang nyentuh ke puring. Jadi satu jalan ya kita papas pistonnya seperti itu ya. Ini sudah malam hari juga karena kita ngurusin Ford Ranger terus Grand Max. Nah ini selesai pengerjaan Tiger juga, jadi PR-nya masih banyak. Nah ini saja kita papas ya, kita papas burinda saja. Dan sekarang sudah kita papas. Nah ini kita papas pinggiran saja, jadi tengahnya tetap ya. Ini kita keluarin kurang lebih 1 milian tadinya ya. Semoga saja sudah tidak nyentuh di atas. Dan untuk penyusunan di dalam ini ada roces ya, bearing roces di dalam stang piston. Lalu ada washer atau ring. Ntar. Nah ini ada ring di luar kiri kanan ya, seperti ini. Nah, ini cembung. Nah di dalam cembungannya ya, nah, yang rata di luar seperti ini. Oke, lalu kita pasang ke dalam pistonnya, dan ini tanda panah itu menghadap ke depan ke knalpot ya. Oke, kita akan pasangkan. Mana pinnya tadi? Dia ada pin piston. Nah ini. Oke, kita akan pasangkan. Dan di sini ada snap ring untuk masuk ke sini ya. Ini ada paritan untuk penahan pin piston. Karena jika tidak kita gunakan ini, pin pistonnya akan tercabut keluar, akan tergesek oleh ini puring ya. Oke, kita akan pasangkan dulu.
Oke, sekarang sudah kita pasang dan ini puring bawaannya ya yang kita gunakan. Ini tidak jadi kita gunakan karena kita tes menggunakan ini tadi sudah tidak nyentuh di bagian piston atas. Dan di sini juga salah satu penyebab tidak bisa hidup ya. Nah, ini biasanya rusak di bagian pinnya ya, meleset. Nah, biasa juga di sini melar. Nah, jika ini meleset, ya itu tidak akan sempurna untuk hidupnya. Kadang-kadang juga jika kejauhan geserannya itu sudah tidak bisa hidup ya. Jadi ini ada beberapa macam yang menyebabkan sensor seperti ini tidak bisa hidup ya. Oke, nih kita pasang karena ini masih bagus ya. Dan di crankshaft juga paritannya masih bagus. Nah, bisa tes hidupkan. Oh iya, jelas dong. Kabur aku. Ya kan? Merokok dia. Habis ke bensinnya? Oh iya, bensin ya. Masih tinggal dikit. Enggak nyedot paling ngambilkan bensin dulu. Sudah tambah bensin. Oh, ke atas. Iya, ke atas. Iya. Teman-teman, semoga bermanfaat apa yang kita bagikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.